kawan UGM, bertemu lagi di Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Ketemu lagi dengan saya Putri dan kali ini kita sudah kedatangan teman dari Jogja. Halo Mbak Fitri. Halo Mbak Putri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah nggak deg-degan lagi dong? Jadi deg-degan nih karena podcast ini. Oke, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Sebenarnya sih ini teman lama ya. Namanya Mbak Fitri Yuniarti. Beliau sekarang di IPM ya Mbak? Ya. Apa tuh singkatannya? IPM itu Innovation Project Management, suatu unit kerja namun belum ada di dalam SOTK yang ada saat ini. Sehingga ini semacam tim kayak tim ad hoc yang dibentuk dengan SK Rektor. Itu tuh di bawah untuk saat WR. ini di bawah WR PPUKS, namun juga berkoordinasi dengan banyak WR ya. Karena kan keterkaitan dengan tupoksi IPM sendiri, untuk saat ini kita ada target untuk kerjasama yang harus menghasilkan gain sharing atau bagi manfaat. Atau kalau yang zaman dulu itu dana pengembangan institusi. Nah, kemudian kita juga diberi amanah untuk saat ini untuk pendampingan pengelolaan MIC Hotel. MIC Hotel yang dekat Rumah Sakit Sarjito tuh. Itu baru ya? Itu sebenarnya sudah lama, sudah berdiri sejak akhir 2023, hanya saja dulu dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Oh, yang Masjid Mardliyah itu? Iya, yang bawahnya Masjid Mardliyah, yang atasnya ada hotel, ada residen ya sebenarnya. Kemudian setelah habis masa kontrak, ini kita dikelola, kita ada GM, namun pendampingan pengelolaannya itu oleh IPM. Ya, kemudian ada beberapa rumah dinas yang dijadikan homestay. Jadi nanti kalau teman-teman bisa cek di homespace.ugm ya, space UGM itu nanti bisa pesan kamar gitu dengan SSO teman-teman sendiri. Jadi mungkin ada keluarga misalkan mau pesan hotel gitu lewat space UGM, nanti teman-teman yang daftarin. Jadi nanti ada billingnya langsung di situ, pilih nanti di rumah yang mana, kamar yang mana, nanti bisa langsung. Tapi lewat itu memang SSO lewat SSO. Jadi sementara kita ada akses terbatas untuk homestay, jadi kita tidak pakai pemasaran kayak OTA ya, istilahnya yang Traveloka, Agoda, coba memang karena untuk membatasi mungkin untuk kliennya tuh ya UGM secara aja. UGM dulu atau mungkin alumni dan sebagainya, karena ya nih memang homestay itu untuk UGM istilahnya begitu. Nah, terus seperti itu. Nah, selain itu juga ada pengelolaan untuk pengawasan, misalkan kerjasama yang pemanfaatan aset. Misalkan untuk KSU kita yang memonitoring nih, ini sudah bayar belum nih bagi hasilnya setiap bulan gitu. Affiliate jadi itu ya? Kayak kita lebih ke kayak bagi debt collector juga ya. Jadi memang ini kok belum bayar nih, tanggal sekian nih kita menghubungi. Misalkan kalau untuk saat ini ada Filosofi Kopi, ada Pinara yang di UGM. Nah itu mereka akan memberikan bagi hasil ke UGM. Nah ini kita dalam rangka meningkatkan, memaksimalkan potensi aset di UGM untuk memberikan kontribusi ke UGM sebagai suatu langkah yang nyata dan mandi untuk demi ini, yang nyata untuk benar-benar sebagai langkah yang nyata untuk menuju UGM yang benar-benar mandiri. Iya, karena dengan seperti itu kan UGM membutuhkan dana nih. Misalkan teman-teman yang kemarin IBK naik, nah dananya dari mana nih? Kalau kita tidak memaksimalkan potensi yang ada di UGM. Itu buat tambahan juga itu ya? Untuk tambahan dana UGM. Oke kawan UGM, selain itu kita ke temanya langsung nih. Tahu kan, kali ini Mbak Fitri itu baru terpilih sebagai anggota MWA unsur Tendik. Pasti udah pada tahu tuh. Nah, ini kita mau sharing-sharing nih. Gimana sih Mbak persiapannya waktu itu sampai dorong-dorong bis? Ya Allah, itu effort banget kayaknya. Untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang perlu diketahui gitu. Awalnya itu kan saya calon gagal nih, tahun 2021. Oh, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya pernah nyalon, kebetulan belum diberi amanah yang
terpilih adalah Pak Nur Budi dari sekolah vokasi. Kemudian ada pemilihan lagi. Sebenarnya saya sudah nggak, waktu itu saya tidak memperhatikan apapun terkait pemilihan anggota WA, tahu gitu. Tapi kemudian tidak ada, banyak yang nelpon, Mbak nyalon apa tidak? Aduh, nanti dulu deh. Karena memang pekerjaan waktu itu kan load-nya sedang tinggi karena akhir mau mendekati Lebaran gitu, liburan Lebaran, dan kita tanggal 25 itu sudah harus masuk karena ada mitra yang tanda tangan kerjasama juga. Jadi sama sekali tadi tidak kepikiran. Cuman ada teman-teman, enggak, ini kamu harus ada yang maju nih gitu. Saya juga mikir, nih ngapain saya harus maju ya gitu kan. Karena saya yang berani malu mungkin kalau kalah lagi kan. jadi teman-teman mungkin ini mendorong itu karena nggak ada yang berani malu, lebih memalukan daripada kamu di KPTU kali ya. Mungkin saya tadi awalnya begitu, tapi ayolah ini demi pesta demokrasi tenaga TNI gitu, biar ada representatif karena banyak fakultas nih yang maju. Kan masa KPTU nggak seru kalau nggak ikut, nggak usah orientasi harus menang, harus apa gitu. Maju aja dulu gitu. Ya sudah. Majulah di detik-detik terakhir tanggal 25 saya apply itu jam mau pulang kerja itu baru apply. Nah, terus sudah begitu ada pengumuman harus ada tes kesehatan dan sebagainya. Saya masih bingung. Visi misi itu berat banget loh gitu. Ini kalau nggak tercapai, gue ditagihnya nggak hanya di sini nih gitu, nggak hanya teman-teman teknik yang ada jumlahnya hampir 5.000 orang gitu. Ini yang nagih nanti di sana berat banget gitu. Saya nggak berani ambil visi misi gitu. Jadi yang umum saja. Karena sebelumnya saya dulu waktu di Hukor di 14 tahun tuh saya sudah sering berinteraksi dengan anggota MWA yang lain dalam rangka penyusunan kebijakan di tingkat MWA. Jadi pasti ada beberapa teman Hukor yang dilibatkan untuk penyusunan itu. Jadi penyusunan kebijakan di tingkat MWA itu kan tidak sebentar, bisa berbulan-bulan. Jadi vibes-nya itu sudah tahu tuh di situ. Udah belajar lebih sudah dulu belajar. Jadi sudah tahu vibes-nya kalau di MWA itu membahas tentang peraturan kebijakan itu akan seperti itu, semelelahkan itu. Prosesnya juga panjang, tidak seinstan bikin mie ayam diseduh jadi gitu, tidak. Kemudian waktu di SA juga berinteraksinya juga dengan Bapak Ibu anggota MWA, SA juga gitu, itu juga sama prosesnya. Bagaimana kerangka kebijakan umum yang ada di SA, di MWA, kemudian dideliver kepada rektor sebagai implementator. Apakah ini yang salah kebijakan umumnya ataukah di implementatornya. Jadi sudah kebayang ke kondisinya. Jadi ketika bilang visi misi ini berat. Karena kebijakan suatu kebijakan tidak lahir dari ada nanti kan anggota MWA ada 19. Di situ pasti ada banyak kepentingan. Ada banyak kebijakan juga yang sudah antri lebih dulu, yang mungkin belum selesai 5 tahun yang lalu, harus terdeliver di tahun ini gitu, pasti itu. Nanti kalau, saya cuma takut ketika saya berjanji terhadap sesuatu hal yang belum yakin saya bisa betul-betul perjuangkan, itu saya takut. Cuman, ya sudah, saya kembalikan lagi, berarti upaya saya adalah benar-benar berusaha berkomitmen untuk menyuarakan apa yang belum sesuai dari yang teman-teman harapkan. Khususnya di tenaga kependidikan. Apakah yang salah di kebijakan umumnya nanti di MWA itu, apakah nanti secara di implementatornya di tingkat rektorat. Kalau di tingkat rektorat tentu saya kan pegawai UGM pasti di bawah rektor gitu ya. Pastinya ketika ada yang tidak sesuai, saya hanya bisa berkomitmen untuk menyampaikan kepada stakeholder terkait. Misalkan selama ini kan pasti dari Cinta Fitri yang web saya yang saya launching waktu ini ya presentasi itu sudah banyak yang maksud itu rata-rata terkait dengan jenjang promosi jenjang jabatan yang ada di UGM seperti apa, jenjang karir seperti apa, tentang kelas jabatan gitu. Bagaimana caranya kalau 5 ke 6, 6 ke 7 gitu. Bagaimana kalau kelas 10 nggak ada, apakah kelas 7 bisa nih naik jadi Katimker dan lain sebagainya. Terus bagaimana nih caranya
hukuman disiplin misalkan belum keluar nih, bagaimana caranya hukuman disiplin cepat keluar sehingga memberikan kepastian hukum. Nah, ini ada beberapa hal yang keterkaitannya dengan SDM. Saya hanya mendeliver gitu, membantu mengkomunikasikan ke teman-teman SDM. Jadi tentunya saya berupaya ini untuk membantu teman-teman yang mungkin untuk memberikan aspirasinya secara formal sulit ya, atau ada takut gitu, atau aku bingung nih menyampaikan kemana. Ya udah, mari kita masukkan aja ke Cinta Fitri itu secara informal dulu. Nanti mungkin kita bisa bantu nih komunikasikan dengan stakeholder terkait yang bisa memberikan gambaran secara umum kepada teman-teman mungkin terkait jenjang karir dan lain sebagainya, kalau promosi seperti apa. Terus ada juga aspirasi bahwa Mbak lebih baik ini dong kalau jenjang karir itu ada nih seperti di kayak job opening ada bidding, jadi semua orang bisa tahu ada kebutuhan apa saja, orang bisa daftar apa aja. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman Direktorat SDM seperti itu terkait dengan IBK. Nah, ini yang PR nih. Itu dia. Sensi banget ya kalau IBK. Naik nggak nih Mbak Fit? Kalau naik nanti saya tanyakan ke Direktorat Keuangan, ada nggak dananya? Boleh diajukan. Ada nggak dananya? Nah, itu lagi-lagi masalah itu tadi Mbak, ada masing-masing unit kerja, kemampuan keuangannya berbeda. Tantangannya adalah sudah disampaikan mungkin dari teman-teman kemarin waktu presentasi dan mungkin senior kita bersama Pak Nur Budi bahwa bagaimana sih menyamakan IBK? Kenapa IBK di sana segini, ini ada berbeda. Itu memang betul, itu adalah PR terberat untuk menyamakan 20 fakultas ya. Ada 18 fakultas, sekolah dan pasca. Itu juga menyamakan sama IBK itu sama, apakah bisa? Kemampuan UGM bagaimana? Kita juga harus realistis gitu. Belum ada unit kerja direktorat, unit kerja lainnya, itu nanti seperti apa. Kalau UGM nggak mampu, bagaimana caranya? Artinya untuk memenuhi kriteria mandiri, kita harus berjuang bersama untuk memaksimalkan income dong, gitu. Baik income untuk istilahnya ada dana pengembangan institusional atau bagi manfaat itu untuk UGM, terus kemudian memang kalau ada aset UGM yang potensial untuk kita sewakan, kita kerjasamakan, harapannya memenuhi kebutuhan UGM, ya ini tadi, untuk berkelanjutannya UGM, berkelanjutannya IBK, Tendik, UGM. Semoga naik ya Mbak. Amin, itu doaku juga sih Mbak. Pribadi itu juga, secara pribadi saya juga saya juga bukan cuman ya, bahasanya kami juga pegawai tetap, ya tentunya. Misalkan yang diharapkan sama nggak sih nanti kalau setelah pegawai tetap usia pensiun dapat apa seperti itu. Nah mungkin kalau teman-teman dari Direktorat SDM sudah mengupayakan itu untuk saat ini ada DPLK. Jadi ada beberapa bank kerjasama gitu dengan UGM untuk ada DPLK harian. Betul. Harapannya kan nanti ketika ada pensiun nih ada uang saku. Tapi ketika kita sandingkan misalkan dengan perhitungan dengan PNS gitu, PNS dari negara ya keuangannya dengan usia tertentu pensiun dan tapi dapat pensiun setiap bulan setelah dia tidak aktif. Nah, itu kan perlu ada penyesuaian nih. Angkanya berapa nih? Pegawai kita tuh mayoritas kan pegawai tetap dibandingkan yang PNS lama-lama akan habis ya istilahnya. Nah, ini kita mandiri nggak? Bisa nggak memenuhi pensiunan, dan itu bagus sekali. Tahun lalu itu memang teman-teman SDM membentuk tim dengan teman-teman keuangan untuk mengkaji itu berapa sih gitu kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh universitas apabila kita mengejar bahwa ini terpenuhi, ada keterjaminan bagi para tenaga pendidikan kita yang tetap itu biar sama nih agak sejajar dengan PNS gitu. Itu cukup banyak. Nah, cukup besar ini kita sudah sampaikan ke rektor. Apakah rektor mau, apa tidak, seperti itu. Nah, ini kan perlu waktu, perlu kajian lagi gitu. Apakah kemampuan keuangan kita sanggup gitu. Jadi kalau upaya itu sudah jelas dilakukan, sudah berusaha. Hanya nanti perlu mungkin komitmen lagi. Mungkin periode selanjutnya siapa tahu akan ada komitmen lagi, atau mungkin nanti periode ini memang
oh digolkan nih, cetok gitu kan. Ya, Itu alhamdulillah gitu. alhamdulillah selesai deh. Begitu. Terus flashback nih Mbak Fit. Mm-mm. Kemarin tuh pada saat curah gagasan, kita lagi nungguin Mbak Fit ngomong nih, ternyata yang muncul Video. video. Nah itu pembuatannya gimana tuh video? Siapa yang bantuin aja? Oke, video itu kan hari curah gagasan hari Senin, Mbak. Jadi kita technical meeting diundang oleh panitia itu hari Jumat jam 9 sampai jam 10. Hari Kamis malamnya saya dibantu teman-teman, ini bikin video aja nih, karena kadang kamu tuh nge-freeze feed gitu kan gitu. Iya juga ya gitu. Ini video dulu baru nanti ada tambahannya, biar nanti mungkin relax dulu, karena memang begitu meskipun kita nggak langsung berhadapan dengan teman-teman tendik gitu. Kita karena online ya. Cuman itu memang deg-degnya itu beda banget gitu. Melebihi kalau pas pertama kali ada yang menyatakan cinta atau melamar. Itu lebih itu lebih deg-degan. Jadi itu bisa antara yang dipikirin apa, yang disampaikan apa. Karena di depan kita itu udah ada ini ya, untuk apa itu, yang ngatur waktu. Menghitung mundur. Timer itu kan mundur gitu, langsung tambahan deg-deg lalala gitu kan, bisa nggak konsen. Nah udah bikin video, waktu itu bikin video konsepnya udah skripnya sederhana, skripnya yaitu kata-katanya sebenarnya sederhana, cuman ini gimana ya caranya biar tidak membosankan juga ketika jadi video gitu, harapannya bisa diterima gitu. Ya udah kita lucukan sedikit tapi yang nggak lucu-lucu banget gitu. Itu belum kepikiran mau seperti apa. Di hari H, Mbak ada barbel. Menguatkan tuh kan olahraga gini. Terus ya udah yang temen yang istilahnya asisten direkturnya itu udah Mbak pakai barbel aja gitu. Oh ya, Mbak ada seragam tentara kok di sini. Nanti pakai tentara itu kebijakan mengawal biar kena idenya tuh gitu udah kan, langsung muncul begitu saja. Terus kemudian kita mendorong apa ya gitu kan, ada mobil tuh gitu kan, terus tapi tiba-tiba waktu kita mau keluar shoot mau ambil mobil, ada temen tuh, ada bis tuh, kenapa kita nggak pakai bis? Jadi memang benar-benar spontan, nggak ada kepikiran kita harus, iya betul, itu benar-benar sangat singkat persiapan. Kita syuting dari jam 10 sampai jam 11, dilanjut jam 1 itu sampai jam 2. Pokoknya setengah 3 itu udah clear semua. Jadi cuma 3,5 jam itu ambil gambar di outdoor. Dan ambil videonya keren banget. Itu cepet itu. Waktunya segitu tapi hasilnya memuaskan loh Mbak Fit. Alhamdulillah kalau bisa diterima teman. Soalnya yang lainnya itu hanya pemaparan betul, kan, presentasi iya, Mbak Fitri doang video. Nah itu tuh ada diperbolehkan ya dari SDM. Nah, kita bertanya dulu waktu itu ke panitia, sebenarnya 8 menit itu presentasinya harus paparan gitu atau video? Nggak ada ini jawabannya, nggak ada ketentuannya. Jadi terserah. Mau video 8 menit tuh terserah. Waktu itu kan seperti itu. Ya, 8 menit gimana bikin materinya, sama aja nanti kayak paparan. Nanti takutnya audiensnya, karena waktu technical meeting waktu itu kan diundi nih nomor berapa nanti paparannya. Itu saya nomor 6 kan dari 7. Ini pasti teman-teman sudah jenuh dulu untuk udah mendengarkan 5 ini, takutnya mendengarkan saya cuma tinggal ngantuknya saja kan gitu. Jadi udah video aja deh gitu. Jadi mengalir aja sebenarnya idenya. Gitu. Lalu selanjutnya program apa aja nih yang mau didahuluin? Untuk saat ini tadi Mbak, karena ada beberapa mungkin kurang tersosialisasinya tugas dari anggota MBA. Kalau anggota MBA itu jelas itu ada di pasal 26 ayat 1 huruf A sampai O. Itu benar-benar sudah terstate di situ tugas kewenangan anggota MBA. Hanya saja kemudian karena saya dari unsur tenaga kependidikan, tentu diharapkannya kan ada jembatan komunikasi yang lebih komprehensif, tidak hanya istilahnya tidak hanya berhenti di satu usulannya seperti ini tapi bingung gitu, implementasinya akan seperti apa. Nah, langkah nyata saya kemarin gitu untuk menjawab kegelisahan teman-teman agar ini keluh kesahnya, aspirasinya sampai bahkan teman-teman yang mungkin malu. Jadi teman-teman kita itu tidak
mungkin tahu bagaimana cara bertanya kepada direktorat terkait seperti itu. Hanya kemudian kadang nggak enak gitu. Nanti atasan nanti takutnya bagaimana gitu. Mereka kadang kebayang seperti itu. Jadi kalau by Cinta Fitri saya tangkep, saya menghubungi teman-teman di direktorat yang saya kenal nih, kira-kira kalau ada masalah seperti ini gimana ya? Setidaknya itu langkah nyata untuk memberikan dukungan kepada teman-teman Tendik. Jadi kadang tidak kemudian langsung Mbak IBK saya langsung naik. Itu tidak semua seperti itu gitu. Karena banyak juga yang sudah tinggi ya IBK-nya gitu. Ada yang memang masih sama dengan yang lainnya. Tapi terkait dengan hal itu, langkah nyata saya ya berupaya untuk berkomitmen mendengarkan permasalahan teman-teman seperti apa, dan saya berusaha sebaik mungkin dengan teman-teman yang mendukung saya selama ini. Ya sudah, nanti kalau ada apa-apa tanyakan saja ke kami. Kalau saya bisa menjelaskan lebih detail, atau kalau nggak bisa nanti saya hubungkan dengan direktorat seperti itu. Nah, ini kan Mbak Fitri udah terpilih nih. Ada pesan atau penyampaian apa gitu Mbak Fitri ke bakal calon yang ke-7 lainnya itu, supaya Tendik bisa bersatu? Itu berat kalau Tendik karena untuk kita apply untuk menjadi anggota MWA itu kan tidak ada syarat khusus ya. Nah itu kemudian semuanya bebas gitu. Nah mungkin justru saya tidak ada sesuatu hal batasan gimana untuk teman-teman Tendik untuk bersatu gitu, gimana, karena setiap individu pasti ada keinginan yang berbeda-beda. Jangan sampai misalkan aku nggak boleh nyalon nih karena dilarang sama atasan saya. Nah itu kan justru mencederai suatu demokrasi itu sendiri. Semua teman-teman Tendik dimanapun berada, meskipun ada di Jogja, Jakarta, bahkan mungkin yang ada di Jambi ya seperti itu tuh berhak untuk mengajukan diri gitu. Hanya kemudian kalau untuk saat ini mekanismenya voting, tantangannya adalah ya bagaimana bisa memenangkan dengan voting itu, seperti itu. Apakah cukup nih gitu kira-kira presentasi saya, program saya itu cukup menarik bagi teman-teman pemilih gitu. Nah itu yang menjadi tantangan berikutnya. Tapi kalau pesan-pesan untuk 7, untuk tidak besok ke depannya nggak nyalon lagi malah nggak bisa gitu. Nah, tapi teman-teman yang sudah nyalon kemarin yang kemudian mungkin karena votingnya berbeda, ya kita harus bareng-bareng nih sekarang gitu. Tidak bisa saya sendiri yang berupaya untuk berjuang. Saya butuh teman-teman saya yang lain untuk mereka udah punya mereka kan udah terbukti banyak suara yang banyak juga gitu oleh teman-temannya. Jadi saya belum masukan dari mereka juga. Saya tidak akan meninggalkan teman-teman yang lainnya gitu. Meskipun image-nya KPTU nih gitu, KPTU eksklusif atau enggak. Kami pun juga butuh teman-teman yang di fakultas demi suatu kebijakan yang memang menyeluruh ya, bisa terimplementasi dengan baik di seluruh lapisan yang ada di UGM. Jadi mohon dukungannya kepada teman-teman Tendik semua, bisa melalui teman-teman yang kemarin gitu, yang sudah kenal silahkan, nanti menghubungi di Cinta Fitri juga silahkan, tapi nanti kemungkinan yang Cinta Fitri kita akan migrasi ke hosting yang baru ya, yang lebih ke ya anggota MWA Tendik UGM. Harapannya sih nanti biar bisa ada legacy kepada anggota Tendik yang berikutnya, jadi itu bukan punya saya pribadi, jadi itu sudah nanti punya mungkin penerusnya saya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu ada record dulu bisa seperti apa. Dilanjutkan terus ya kalau yang belum tercapai. Iya, seperti itu. Oke kawan UGM, sampai di sini. Sebelumnya saya minta closing statement nih dari Mbak Fitri. Pesan dan kesan untuk Tendik ke Mbak Fitri, gimana cara penyampaian aspirasinya gimana gitu. Enggak Mbak? Kesan dan pesannya untuk tenaga Tendik kita semua itu tenaga Tendik, mari kita bersinergi, berjuang bersama demi Tendik UGM yang hebat dan sejahtera. Terus kalau untuk aspirasinya tadi ya, untuk sementara masih di cintafitri.my.id, tapi nanti kita akan sampaikan kalau ada perubahan hosting ke anggota MWA yang sudah mulai aktif seperti itu.
Oke, terima kasih Mbak Terima Fitri. kasih Mbak Putri. Selamat bertugas. Terima Semoga kasih. sehat selalu. Amin. Mohon Jangan lupa. doanya. Oke, terima kasih kawan UGM. Sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.